Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda semua dan saya. Kita sama-sama di dalam hadirat Tuhan pada hari ini untuk mendengar message dari Tuhan sendiri, untuk mengupas isi Alkitab dari Yohanes bab yang ke-7 ayat 14 sehingga ke-24. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda yang setia ingin mempelajari firman Tuhan ini. Biarlah kita ini menjadi anggota-anggota dalam satu tubuh yang sering menyokong antara satu sama lain, satu tubuh Kristus. Saya yakin sekiranya Anda rasa diberkati, Anda boleh like, subscribe, dan tekan loncengnya, share channel ini kepada yang lain. Ya, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi kita lihat Yohanes 7 ayat 14 sehingga yang ke-24. Ayat yang ke-14 itu saya baca, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Apa yang kita pelajari di sini adalah Tuhan Yesus tadi sudah tahu dari awal bab ini bahwa diugut untuk ditangkap dan mau dibunuh oleh orang-orang Farisi. Tetapi Yesus seperti tidak mempedulikan hal itu karena dia bergantung kepada Roh Kudus. Di mana Roh Kudus pimpin dia, disitulah dia harus berada, karena Roh Kudus akan menyediakan segala sesuatu. Rancangan Tuhan pasti digenapi. Nah, oleh itu, karena Yesus tahu belum waktunya untuk dia ditangkap dan disalibkan, maka dia pergi ke bait Allah untuk mengajar di sana. Apabila Yesus mengajar di sana, orang sudah mulai takjub mendengar apa yang diajarnya. Sehingga kan tadinya orang Yahudi mencari untuk menangkap dan membunuh dia, tidak dapat melakukan itu. Kenapa? Karena Yesus sedang mengajar firman Tuhan dengan berleluasa, dengan berkuasa, sehingga orang menjadi heran. Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi sebenarnya di alam roh adalah satu perkara yang terjadi apabila kita mengajar firman Tuhan. Di saat kita mengajar firman Tuhan, saudara, ada kuasa apabila kita mengajar firman Tuhan. Dan kuasa itulah yang membawa kita untuk mengajar firman Tuhan. Sebab itulah kalau kita lihat waktu di buku di Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang ke-8. Ditulis di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, sebelum kita menjadi penginjil, sebelum kita mula mengajar, Tuhan Yesus akan memperlengkapkan kita dengan kuasa. Seperti itulah yang dia buktikan bahwa ada kuasa yang menyertai dia untuk mengajar firman Tuhan di bait Allah. Inilah yang kita harus tahu tentang kuasa penginjilan. Jadi yang kedua, senjata untuk mematahkan rancangan iblis, ya. Senjata untuk mematahkan rancangan iblis. Di sini kita tahu bahwa kalau kita lihat ya, kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Dia mengajar firman Tuhan, dan Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Sebab itulah kalau Anda melihat dalam Ibrani 4 ayat 12 ada tertulis, ya. Dalam Ibrani 4 ayat 12 ada tertulis, ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sungguh luar biasa sekali firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah senjata yang boleh mematahkan rancangan iblis. Jadi kita sudah tahu apabila kita menjadi penginjil mengajar firman Tuhan, ada satu kuasa penginjilan. Yang kedua, firman yang kita sampaikan itu mematahkan rancangan iblis. Sudah terbukti pada mulanya orang Yahudi ingin menangkap dan membunuh dia. Tidak dapat lakukan itu karena rancangan itu telah dipatahkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita lihat perkara yang ketiga apabila kita mengajar firman Tuhan adalah kita bukan setakat mengajar, tetapi kita juga memiliki kuasa untuk demonstrate God's power, untuk menunjukkan kuasa Tuhan itu benar-benar bekerja, ya. 1 Korintus 2 ayat yang keempat, kalau Anda perhatikan saudara, ya.
baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, jadi kita lihat di sana dengan keyakinan kekuatan roh. Kenapa? Karena kita bukan setakat berkata-kata, tetapi kata-kata yang keluar apabila kita menginjil adalah kata-kata yang berkuasa. Jadi kuasa itu boleh menyebabkan terjadinya mujizat seperti penyembuhan, perlepasan, dan segalanya. Sebab itu kita lihat kemana saja Yesus pergi ataupun sekarang ini hamba Tuhan boleh melakukan penyembuhan, pembebasan roh dan sebagainya. Ini semua karena bukan hanya perkataan, tetapi perkataan yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Saya yakin Anda diberkati. Dan seterusnya kita masuk ke ayat yang ke-16 sehingga ke-18. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi di sini kita perhatikan bahwa setiap kita yang memberitakan Injil, kita harus mengingatkan diri kita. Ada dua ciri yang sangat penting apabila kita beritakan Injil, supaya kita beritakan dengan cara yang benar. Begitu juga bila kita perhatikan apabila ada orang yang coba memberitakan Injil, tapi Anda boleh perhatikan sama ada dia memberitakan Injil yang benar atau tidak. Ialah dengan dua ciri ini. Ciri yang pertama, ciri yang pertama adalah setiap ajaran yang datang dari Tuhan itu kita boleh nilai dengan kekudusan dan tidak menyangkal Alkitab. Ya harus bersesuaian dengan firman Tuhan dan tidak menyangkal firman Tuhan. Yang kedua adalah kata-kata yang kudus itu haruslah bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi lihat, dua ciri ini sangat penting. Satu, tidak pernah menyangkal kitab. Dua, kata-kata itu menuju kepada kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Sebab sekarang ini ramai manusia coba gunakan firman Tuhan untuk mempertahankan dirinya. Walaupun dia salah, dia akan cari firman yang menyokong dirinya. Dan kita boleh perhatikan bila dia terlalu mementingkan diri, menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan dirinya, kepentingan bisnisnya, supaya orang mempercayai dia, ini adalah satu perkara yang tidak elok. Semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Barulah kita tahu bahwa itu kudus dan benar dari Tuhan, dan to remind diri kita bahwa begitulah cara kita menyampaikan firman. Karena Yesus juga berkata, ajaran bukan asalku, tapi berasal dari yang mengutus aku, itu Bapa di surga. Seterusnya kita lihat ayat 19 sehingga yang ke-24. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuh seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. So, apa yang kita lihat di sini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabat. Ini menjadi penentangan. Mereka menentang oleh orang-orang Farisi. Mereka berkata, kita tidak boleh melakukan penyembuhan pada hari Sabat, karena hari Sabat itu hari yang kudus. Jadi seolah-olah kita tidak paham bahwa di dalam kekudusan itu
tidak harus ada penindasan, tidak harus ada roh yang terikat. Seorang yang hidup kudus adalah orang yang bebas dari segala kutukan. Jadi Yesus mau sampaikan seperti itu karena mereka memandang Yesus sebagai melakukan kesilapan. Sebenarnya bukan masalah hukum Taurat ataupun bukan masalah pengajaran yang dibawa oleh Yesus supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan. Karena semuanya sudah digenapi bila Yesus mengajar kita bagaimana dipimpin oleh Roh, selalu sekaligus menggenapi semua hukum Taurat. Tapi masalahnya sekarang adalah dalam situasi ini orang-orang Farisi menggunakan hukum Taurat untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Lalu dari sini kita perhatikan apa yang terjadi adalah mereka coba supaya untuk mempertahankan kedudukan mereka ini. Mereka dengan bersungguh-sungguh supaya mereka boleh menjatuhkan Yesus. Karena pada waktu itu sudah nampak bahwa Yesus semakin populer dan semakin populer. Jadi perkara ini yang membimbangkan, perkara ini yang membimbangkan mereka. Kalau Yesus semakin populer, kedudukan mereka sebagai orang yang terpelajar, orang yang mengenal hukum Taurat, akan goyah. Inilah yang menyebabkan mereka kena pertahankan diri mereka dengan menggunakan hukum Taurat. Bila Yesus mengajar yang terbaik untuk menggenapi segala hukum Taurat, mereka mengajar supaya kembali ke hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu membuatkan mereka merasa lebih selamat berbanding ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mau kedudukan mereka lebih daripada jiwa mereka masuk ke surga. Ini ada masalah ya. Bila kepentingan pribadi sudah menjadi lebih tinggi daripada maukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi apa yang kita belajar di sini adalah Tuhan Yesus kata, hakimilah dengan adil, bukan dengan apa yang Anda nampak. Sebab apa yang kita nampak, kita tidak tahu apa terjadi di alam rohnya. Jadi di sini, bila kita mengikut Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kita akan diadili oleh roh yang adil, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini saya yakin Anda belajar banyak perkara tentang satu, kuasa penginjilan, yang kedua, senjata yang mematahkan rancangan iblis, yang ketiga, pengajaran yang benar, yang keempat, beza Taurat dengan ajaran dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi bukannya menghapuskan Taurat tapi menggenapi semuanya. Lalu bukan masalah Taurat ataupun masalah ajaran Yesus, tetapi masalah umat Kristen sekarang. Kalau ada orang itu yang lebih mementingkan kepentingan sendiri, maka ia akan menimbulkan perpecahan. Oleh itu jangan terlalu pentingkan diri sendiri, jangan melihat dirimu lebih penting dari segala sesuatu. Karena bila kita ikut Tuhan, kita harus melihat Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Maka kita akan hidup di dalam Dia, kita bawa yang lain hidup bersama di dalam Dia, kita diberkati di dalam Dia, kita menang di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap Anda terus menyertai channel ini dan kita akan belajar dari satu bab ke satu bab dengan lebih terperinci dalam konteks yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Anda diberkati. Haleluya. Amin.